Minggu ini umat Katolik dihebohkan dengan deklarasi doktrin fiducia supplicans yang disebut-sebut membuka peluang memberi berkat kepada pasangan sesama jenis. Kita tidak akan membahas hal tersebut lebih dalam, karena sudah banyak pastor YouTuber yang memberi penjelasan lengkap. Tapi di video ini, kita akan membahas pertanyaan dasar terlebih dahulu. Apakah bisa menjadi Katolik sekaligus gay? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian bisa bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Apa kata Mother Angelica? Loh, siapa ini? Mungkin sebagian besar dari kita belum mengenal Mother Angelica. Ya, kita kenalan sebentar ya. Mother Angelica atau Mother Mary Angelica of Annunciation merupakan seorang biarawati Ordo Adorasi Ekaristi Santa Clara yang mendirikan jaringan televisi Katolik EWTN. Yang suka melihat streaming misa di Vatikan atau kegiatan Bapak Paus pasti sering mampir ke channel ini. Sebelum zaman YouTube ada, Mother Angelica ini dulu memiliki acara TV khusus yang membahas ajaran-ajaran gereja yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, suatu ketika dalam acaranya, Mother Angelica mendapatkan pertanyaan seorang pemirsa, apakah seorang gay dapat menjadi seorang Katolik? Nah, mari kita saksikan bersama jawabannya. Well, Mother, I'm gay and find it difficult to be gay and Catholic. Person says I am gay, which you just said, it's hard to understand what you mean. Does you mean you have the inclination? Well, you can certainly be a very wonderful Catholic and have the inclination. Now, if you say you're actively gay, it's impossible. Why? Because to be actively gay is to commit grave sin. And even though you have an inclination, and even though you find it very difficult to overcome, you can with the grace of God. And you can become very holy. Ternyata, kata Mother Angelica, bisa. Menjadi seorang gay tidak menghalangi diri untuk menjadi seorang Katolik. Namun bukan berarti seorang homoseksual atau gay bisa seenaknya ya. Menurut Mother Angelica, seorang gay baru dapat menjadi Katolik sepenuhnya jika mempertahankan kemurnian. Yang berarti seorang gay aktif, yaitu aktif mengekspresikan perasaan, bahkan secara seksual, itu yang tidak boleh. Jawaban Mother Angelica ini sejalan dengan Katekismus Gereja Katolik. Yuk kita bahas di bagian selanjutnya. Menurut Katekismus Gereja Katolik, bagaimana dengan Katekismus Gereja Katolik atau yang kita singkat KGK memandang gay atau homoseksual? Apakah itu sebuah dosa? Nah, jawaban dari Mother Angelica di awal tadi ternyata berdasarkan 4 artikel dalam KGK yang membahas tentang homoseksual, yaitu nomor 2357, 2358, 2359, dan 2396. Mari kita bahas satu persatu. Dalam KGK artikel 2357, gereja seturut dengan kitab suci menyebutkan perbuatan homoseksual itu tidak baik dan tidak dapat dibenarkan. Jadi gereja Katolik tetap berpegang teguh menolak ya, tidak seperti beberapa gereja lain yang malah mengizinkan perkawinan sesama jenis. Waduh, saya pernah kok membahas gereja-gereja yang malah mengizinkan pernikahan sama jenis dalam video ini. Kemudian, bukan berarti kita bisa menghakimi mereka, kaum LGBT, dengan seenaknya. Dalam artikel 2358, gereja mengajarkan agar mereka tetap dilayani dengan hormat, dengan kasih sayang, dan dengan bijaksana. Jangan memojokkan mereka dengan cara-cara yang tidak adil. Karena mungkin bagi sebagian dari mereka, menjadi gay itu merupakan suatu percobaan. Nah, kita dapat perspektif yang baru kan? Menjadi gay adalah percobaan. Mengapa? Hal ini karena gereja menyadari sebagian dari mereka tidak memilih menjadi gay, alias memang secara genetik mereka dilahirkan demikian.
Lanjut ya, karena menjadi homoseksual merupakan salah satu bentuk percobaan, maka di artikel 2359 dituliskan bagaimana seorang homoseksual Katolik harus hidup, yaitu harus hidup murni melalui pengendalian diri agar dapat mencapai kekudusan. Jadi dari 3 artikel tadi dapat dikatakan menjadi gay itu bukan dosa loh. Lah terus, karena yang menjadi dosa adalah praktik homoseksualnya. Menjadi gay oke-oke saja, asalkan tidak dipraktikkan. Hal ini tertulis dalam artikel 2396 yang menyebutkan masturbasi, percabulan, pornografi, dan praktik homoseksual termasuk dosa-dosa yang melanggar kemurnian. Nah loh, ternyata bagi kalian yang suka masturbasi dan nonton bokep atau video porno, ternyata nggak ada bedanya loh dengan orang yang mempraktikkan semburit. Hehehe. Perkembangan saat ini. Oke, tapi sekarang kok banyak berita simpang siur ya. Nah, tantangan gereja Katolik di masa modern ini ternyata semakin kencang. Dulu ajaran gereja masih sejalan dengan moralitas masyarakat pada umumnya. Namun ternyata masyarakat berubah, terutama di benua Amerika dan Eropa ya. Pengakuan terhadap kelompok LGBT ternyata malah menguat di masyarakat, bahkan didukung oleh pemerintah. Dulu jadi gay terancam sanksi kriminal, sekarang malah sebaliknya. Orang yang menolak LGBT dianggap melanggar hak asasi dan terancam pidana. Waduh, balik lagi nih ke sikap gereja. Kalau diperhatikan, gereja Katolik sekarang ini menunjukkan sikap yang lebih humanis, alias tidak terlalu keras. Hal ini berakibat seringkali pernyataan gereja dipelintir pihak-pihak tertentu. Dan terus terang nih, bagi saya pribadi, kadang juga gemas. Contohnya adalah pernyataan-pernyataan Bapak Paus Fransiskus. Dimulai dari yang paling terkenal, pernyataan beliau pada tahun 2013, kurang lebih isinya begini. Jika mereka menerima Tuhan dan punya niat baik, siapa saya menghakimi mereka? Wih, pernyataan tersebut langsung bikin heboh sejagat. Bahkan diberitakan jika Bapak Paus mendukung LGBT. Tidak berhenti di situ, karena kemudian muncul pernyataan-pernyataan lainnya. Dan terakhir kemarin, Dikasteri untuk Ajaran Iman mengeluarkan Fiducia Supplicans yang disebut-sebut memberikan izin pemberkatan pasangan tak lazim alias sesama jenis. Tapi benarkah demikian? Tunggu dulu. Pernyataan-pernyataan Bapak Paus tadi sebenarnya semuanya itu berkaitan dengan Katekismus Gereja Katolik, terutama artikel 2358 yang mengajarkan untuk tetap menghormati kelompok LGBT, tetap menerima dan melayani mereka dengan penuh kasih. Kemudian tentang berkat yang menghebohkan akhir-akhir ini, yang menjadi bahan gorengan media, termasuk saya nih, sengaja biar umat tergelitik. Hehehe. Sebenarnya dokumen ini harus dilihat secara utuh. Intinya adalah semua orang itu berhak memperoleh berkat, termasuk pasangan homoseksual. Namun berkat ini tidak boleh diberikan seolah-olah dalam upacara perkawinan, tidak boleh dipandang seperti sakramen perkawinan, dan juga bukan tanda gereja merestui hubungan mereka. Jadi sebenarnya berkat ini maksudnya apa dong? Berkat ini adalah supaya mereka itu dapat hidup lebih baik. Kesimpulan, jadi intinya gereja Katolik menegaskan jika gereja menerima siapa saja termasuk kelompok homoseksual. Yang ditolak gereja adalah praktik homoseksual. Kalau ada saudara atau kenalan kalian seorang homoseksual, bukan berarti mereka itu otomatis berdosa ya. Bantulah mereka berusaha sekuat tenaga untuk tetap hidup murni dan menyatukan segala pengorbanan mereka dengan korban Tuhan Yesus disalib. Oh iya, kita juga harus berdoa bagi saudara-saudara Kristen lainnya yang secara terbuka malah mendukung pernikahan sama jenis. Semoga mereka ini dapat kembali ke jalan Injili. Terutama juga bagi para uskup Katolik di Belanda dan Jerman, yang mana akhir-akhir ini perkembangan di sana malah semakin mengkhawatirkan. Nah, sekarang sudah lebih jelas kan? Bisa kok menjadi seorang gay, tapi juga seorang Katolik. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam.